Kelompok golput alias golongan putih memang selalu menjadi bagian dari perhelatan pesta demokrasi 5 tahunan. Alasannya pun beragam, mulai dari apatis terhadap politik, tidak memiliki pengetahuan mengenai calon yang akan dipilih, hingga tak bisa mencoblos karena alasan domisili atau teknis. Semenjak pemilihan langsung presiden tahun 2004, angka golput terus merangkak naik. Di Pilpres 2014, angka golput bahkan menyentuh angka 30%. Kendati demikian, saat Pilpres 2019, jumlah golput menurun menjadi 18,03%. Selain oleh penyelenggara pemilu, ajakan agar menggunakan hak pilih juga diserukan oleh Majelis Ulama Indonesia. MUI mengeluarkan fatwa haram bagi mereka yang memilih golput pada pemilu 2024. Menurut MUI, masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dinilai tidak bertanggung jawab terhadap bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya ingin menjelaskan tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2009 di Padang Panjang bahwa Nasbul imam wal imarah, memilih pemimpin itu bagian dari kewajiban beragama. Umat Islam berkewajiban memilih pemimpin yang mempunyai kriteria sidik, jujur, amanah, itu adalah orang yang bisa dipercaya, tabligh, transparan, fatona, punya kecerdasan. Jika sudah ada calon pemimpin yang dipilih seperti kriteria itu, maka hukumnya wajib memilih. Dan memilih selain itu, hukumnya adalah haram. Karena kita wajib memilih pemimpin yang membawa kebaikan di masa yang akan datang. Kalau kita sudah menemukan yang baik sesuai kriteria lalu memilih golput, maka hukumnya golput adalah haram. Fatwa ini berlaku sampai 2024 yang akan datang. Dalam pemilu 2024, angka pemilih muda terutama generasi milenial dan Gen Z menjadi yang terbesar. Narasi-narasi nakal di media sosial bukan tak mungkin rentan menambah tingkat golput di 2024. Mengingat karakteristik kaum muda yang melek teknologi dan kritis, serta besarnya waktu yang mereka habiskan untuk berselancar di dunia maya. Penyelenggara pemilu pun dituntut mengembangkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pemilih muda demi mengikis golput apatis hingga teknis. Tim TV One mengabarkan. Benar, Oke. masih privasi ini. Masih. Yang penting saya menyumbangkan hak suara saya lah esok hari. Kalau nggak haram golput. Haram golput tadi kan dikatakan ya. Bu Betty, ini kalau melihat pertama angka golput, bagaimana himbauan dari KPU juga. Terus banyak juga masyarakat yang kayaknya males ribet, Bu. Jadi kalau udah saya nggak terdaftar nih di TPS ini, ya udahlah. Daripada ribet-ribet, saya mendingan gak usah pilih gitu. Ya. Padahal sebenarnya masih bisa juga ya, Bu ya. Masih bisa untuk orang yang tidak terdaftar memilih di TPS lain atau gimana? Oke. Memilih di Indonesia adalah hak. Hak, bukan kewajiban. Kalau kewajiban itu saya nggak milih, saya dapat denda. Kalau ini hak, golput menjadi hak orang juga. KPU nggak bisa maksa orang untuk gunakan hak pilihnya, begitu. Tapi itu menurut kita semua itu bukan solusi terbaik. Kalau kita cinta sama Indonesia, gunakan hak pilih. Karena disinilah saatnya nilai saya dengan nilai Mbak Ratih dan Mas itu sama. One man, one value, one vote, one value, sama. Jadi kita punya nilai yang sama untuk datang ke balik bilik suara, dihitung, dan hitungan kita direkapitulasi untuk menentukan segelintir orang yang akan memerintah kita secara bersama-sama melalui kebijakan yang akan diambilnya. Sehingga kami menyarankan silahkan datang ke TPS, coblos pilihan yang paling Anda sukai tanpa intervensi dari siapapun. Oke, Bu. Satu hal. Intervensi dari siapapun. Tapi bagaimana, Bu? Ini saya juga mendelivery pertanyaan yang saya ambil dari jagat media sosial gitu ya. Bagaimana juga kalau KPPS, petugas KPPS-nya secara tidak langsung, indirect sebetulnya, juga mengintervensi jangan-jangan gitu. Dengan misalnya memilih pakaian-pakaian yang cenderung merepresentasikan salah satu paslon. Misalnya menggunakan dominansi warna merah, warna biru, warna kuning,
yang kayak gitu-gitulah Bu, gitu. Iya. Itu gimana tuh? Jadi kalau petugas KPPS kan petugas KPU memperlihatkan saja kami hindari, tidak boleh karena akan cenderung berpihak kepada salah satu pihak atau pada salah satu pasangan calon. Jadi nanti kita bisa ingatkan, temui di mana gitu. Sebaik mungkin gunakan yang bebas nilai karena kita akan melayani masyarakat dengan semua pilihan beragamnya. Jadi kita layani sebaik mungkin karena yang kita layani di TPS itu bukan hanya pemilih, tapi juga peserta pemilu dan juga pengawas di TPS. Iya, artinya begini, kalau misalnya himbauan dari Bu Betty ini yang harusnya didengar dan dilaksanakan oleh KPPS ini justru masih ada ditemukan, masyarakat berhak melaporkan atau mungkin gimana? Melakukan Karena viral juga Bu di media sosial kan, ada baju-baju dari KPPS ini yang kerja-kerja KPU ini dilihat banyak orang, tidak hanya oleh pengawas pemilu, tidak hanya oleh DKPP, mungkin aparat penegak hukum yang lain, tapi juga netizen. Itu. Jadi ya. Apalagi handphone cepet banget kan betul. sekarang. Jadi semua warga masyarakat bisa menjadi warganet kan. Jadi ya sebaik mungkin kita bekerja sesuai dengan ketentuan sehingga tidak menimbulkan persoalan. Tapi nggak dari KPU sendiri? Kalau kami mendapatkan masukan, tanggapan, nanti tentu akan kita langsung tanggapi. Bu, pertanyaan titipan. Titipan produser saya. Jadi gini, singkat saja Bu, cepat saja highlight. Kita boleh buka surat suara calon legislatif mungkin Bu? Oke. Legislatif itu ada 3 hal. Iya. DPR RI warna kuning, provinsi warna biru. Ya. Lalu kemudian yang hijau itu untuk DPRD kabupaten kota. Kabupaten kota. Semuanya bentuknya sama. Oke. Besar. Ini besar banget malah. Tebal juga. Karena tebal karena gede, besar. Nah ini kenapa besar? Karena memuat partai politik dan nama caleg. Karena kita proporsional terbuka. Itu tadi yang ingin ditanyakan adalah bentuk sahnya suara caleg tersebut Bu, gitu. Oke. Ini dibuka perlahan ya. Dicek dulu. Ikuti lipatannya. Bantuin. Dicek dulu juga ya, mungkin ya nggak ada yang robek atau apa. Betul. Ya. Dan ikuti lipatannya. Sebisa mungkin tidak keliru coblos. Ikuti iramanya. Ikuti lipatannya. Ini juga simulasi. Nama-nama partainya, nomor urutnya belum sesuai dengan yang akan Bapak Ibu lihat nanti di balik bilik suara. Jadi karena besar, kenapa besar Bu Betty? Karena memuat tidak hanya partai politik dengan logonya saja, tapi juga nama-nama calonnya. Jadi sebelum datang ke balik bilik suara, kita ada browsing dulu nih. Kita udah cari tahu, oke saya suka partai ini. Dari partai ini sebisa mungkin pilih calegnya. Kenapa? Karena proporsional terbuka. Ketika proporsional terbuka, kita diberi kesempatan untuk tahu kepada siapa kursi akan kita berikan. Person gitu ya? Kepada person siapa? Karena ketika partai mendapatkan kursi, si caleg terbesarlah yang mendapatkan kursi itu. Tapi kalau misalnya nanti hanya dicoblos di samping nama partai, itu sebenarnya sah. Tapi tujuan proporsional terbuka menjadi tidak tercapai. Jadi memang ketika partai mendapatkan kursi di nama calonnya ini. Betul. Di nama kalau calon bisa aja atau boleh juga dengan partainya juga? Boleh. Berarti 2 kali lobang boleh? Dalam satu kolom yang sama. Partai, betul. Tapi akan dihitung untuk si caleg. Tapi kalau misalnya lebih dari itu, misalnya dia mencoblos nama saya, nama Mbak Ratih dalam satu kolom partai politik, itu akan menjadi suara partai. Jadi misalnya caleg nomor urut 1-nya Bu Betty, caleg nomor urut 4-nya Kamarati. Berarti itu masih sah untuk sah partai. Sepanjang tadi masih dalam satu kolom partai, dia sah. Tapi kalau udah lintas menjadi tidak sah. Apalagi di antara di luar sini. Nah, untuk melipat, ikuti lipatannya. Ikuti iramanya lagi tuh. Betul. Tapi kalau melipatnya nanti tidak sesuai, apakah nggak masalah? Nggak masalah. Nanti masukkan dalam kotak. Jadi setiap kotak nanti ada labelnya juga. Biru masukin ke biru, yang hijau masukin ke hijau, yang merah masukin ke merah, yang hitam masukin ke hitam. Jadi itu berlaku untuk 3 surat suara lainnya ya? Sama. Karena peserta pemilunya adalah
partai politik. Ya. Jadi kenali dulu, oke maju DPR RI di dapil saya siapa, DPRD-nya siapa. Ya, yang Kalau terakhir. DPD-nya Baik. ada fotonya loh Mbak. Oh, kalau DPD ada foto ya. Dan please ya, ini juga dicoblos karena pengalaman pemilu 2019 Banyak yang tidak mencoblos ya. banyak yang tidak mencoblos sehingga surat suara menjadi tidak sah juga. Oke. Aduh, Terakhir pilih- mungkin itu himbauan DPD dari kan? DPD. Oke. dari Ini senator, jangan hanya legislator berarti. Bu Betty, himbauan terakhir kepada masyarakat Nah, seperti oke, apa? Bu. Bapak Ibu semua pemirsa TV One masih punya kesempatan untuk cek dirinya terdaftar dalam DPT di cekdptonline.kpu.go.id. Datang sesuai TPS di mana Anda terdaftar, membawa form C pemberitahuan, datang ke TPS dengan disertai dokumen kependudukan yang sah. Untuk kemudian bisa dicek apakah betul ini Mbak Ratih sesuai dengan form C pemberitahuannya. Lalu kemudian ketika Anda terdaftar dalam DPT, Anda akan mendapatkan surat suara lengkap. Kalau Anda adalah pemilih pindahan, membawa form A pindah memilih. Anda mendapatkan surat suara tergantung apakah dapilnya sesuai dengan yang tertera di form A pindah memilih. Lalu kemudian untuk Anda yang tak terdaftar sama sekali di DPT, Anda tidak kehilangan hak pilih. Anda tetap punya hak pilih sepanjang memiliki KTP elektronik. Menggunakan hak pilih harus sesuai dengan alamat tertera. Oke. Sesuai dengan alamat tertera di KTP elektroniknya dan baru dapat dilayani sepanjang surat suara tersedia. Oke. Itu yang ada dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Baik. Oke, terima Bu kasih Betty banyak. Epsilon Idrus, terima kasih Bu Komisioner Betty. KPU RI. Bismillah Bu, lancar. Sehat Semoga selalu. Dan ada jam waktunya ya Mas tadi DPT, DPTB dan DPK. Ya. Siap. Oke, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum.